down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Dahanil dari kelas PF. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat umum dengan judul tujuan dan faedah mempelajari filsafat. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah yang bisa diterjemahkan dengan arti cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata philien yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana. Jadi, istilah filosofia berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut dengan filsuf atau filosof. Selanjutnya, definisi filsafat secara istilah menurut pendapat para filosof dan para ahli mengenai filsafat. Pendapat yang pertama, menurut Harald Titus 2016, filsafat adalah upaya untuk memahami alam semesta, makna dan nilainya, dan juga sebagai pengertian dan kebijaksanaan. Kedua, menurut Dr. Umar Al-Husin 2014, filsafat adalah berpendapat bahwa ilmu memberi kepada kita pengetahuan dan filsafat memberi kepada kita hikmah. Ketiga, menurut Nasib Ali Syabana 2010, filsafat ialah ikut menganalisa bahwa tujuan filsafat dapat memberikan ketenangan pikiran dan ketabahan bahkan kematian. Selanjutnya, pengkajian tentang manusia secara total dan menyeluruh ini telah melahirkan bermacam-macam filsafat yang dapat dijadikan pegangan atau pandangan hidup manusia itu sendiri. Macam-macam filsafat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Filsafat sosial yang mengkaji manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. B. Filsafat biologi yang meneliti manusia dengan unsur raganya. C. Filsafat antropologi meneliti manusia dengan unsur kesatuan jiwa dan raganya. D. Filsafat etika meneliti manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk. E. Filsafat estetika yang mengkaji manusia dengan unsur rasanya. F. Filsafat agama mengkaji manusia dengan unsur kepercayaan terhadap supranatural dan lain-lainnya. Kemudian, berfilsafat adalah berusaha menemukan kebenaran tentang segala sesuatu dengan menggunakan pikiran yang serius. Kemampuan berpikir serius diperlukan oleh orang biasa, terlebih lagi bagi orang-orang yang memegang posisi penting dalam membangun dunia, memimpin masyarakat, atau menjadi penguasa dalam pemerintahan. Belajar filsafat merupakan salah satu bentuk latihan untuk memperoleh kemampuan berpikiran serius. Seperti halnya ketika ada pernyataan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, muncullah pertanyaan bagaimana memperoleh pengalaman tersebut. Pengetahuan dibedakan menjadi 4 kriteria menurut Juhaya S. Praja tahun 1997, yaitu A. Adanya sesuatu gagasan dalam pikiran. B. Adanya kesetaraan antara pikiran dengan benda yang nyata. C.
adanya keyakinan tentang sesuatu yang dipikirkan dengan sesuatu yang nyata. D. Manfaat mempelajari filsafat. Adapun manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui objek-objek filsafat, pengertiannya, dan maksud dari filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian, kita dapat menambah cara berpikir kita dalam memahami sesuatu masalah yang senantiasa dikaji secara rasional, sistematis, bahkan logis. Selanjutnya, faedah mempelajari filsafat. Yang pertama, filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Yang kedua, filsafat mengajarkan kita untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, dan mengkaji sesuatu hingga ke akarnya. Yang ketiga, filsafat mengajarkan kita tentang hakikat alam semesta. Yang keempat, filsafat mengajarkan kita tentang hakikat Tuhan. Selanjutnya, filsafat umum dapat mempengaruhi perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu secara pasif telah banyak pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan hidup telah banyak dirasakan. Semua ini telah menumbuhkan keyakinan bahwa ilmu merupakan suatu sarana yang penting bagi kehidupan manusia. Bahkan lebih jauh, ilmu dianggap sebagai dasar bagi suatu ukuran kebenaran. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua masalah dapat didekati dengan pendekatan ilmiah. Sekuat apapun upaya itu dilakukan, seperti kata Lynn Howard yang menyatakan bahwa walaupun ilmu pengetahuan mencari pengertian menerobos realitas sendiri, pengertian itu hanya dicari di tataran empiris dan eksperimental. Terakhir, kesimpulan. Secara sederhana, dapat kita analisis bahwa tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin untuk berpendapat, mengajukan kritik, dan menilai pengetahuan, serta menemukan hakikatnya, menertibkan dan mengatur semuanya itu dalam bentuk secara sistematik. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman itu membawa kita kepada tindakan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.